Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel YouTube gua. Ini masih hari yang sama ya, di tanggal 25 Maret 2026 alias hari Rabu, atau ini hari pertama kerja. Jadi setelah liburan panjang dari hari apa ya? Dari tanggal 18 ya. Liburnya dari tanggal 8, sebenarnya dari tanggal 19 kan hari raya Nyepi ya. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ini baru masuk lagi. Ya kurang lebih seminggu lah ya. Seminggu di rumah. Cukup biasa. Kalau biasa kerja, kalau biasa apa namanya? Sudah terbiasa aktivitas di luar gitu, terus kemudian lama-lama di rumah itu rasanya sangat lama banget teman-teman. Jadi kayak jenuh gitu, malah jadi bosen karena kan nggak ada yang dikerjain kan ya, karena biasanya ada yang dikerjain di luar gitu, di kantor ya gitulah, sawang sinawang. Orang yang pengen, yang lagi kerja pengennya libur, yang lagi libur pengennya kerja gitu ya. Tapi alhamdulillah hari ini masih diberi kesempatan buat bekerja. Dan mungkin buat teman-teman yang kurang beruntung di luar sana, yang masih menanti 19 juta lapangan pekerjaan, mohon bersabar. Insya Allah akan segera datang ya rezekinya. Dan buat teman-teman yang memutuskan untuk resign sih, biasanya nih gelombang-gelombang resign ini banyak nih menjelang ini ya, bukan menjelang, setelah lebaran gitu ya. Karena kan biasanya penantiannya adalah THR. Nah kemudian THR cair biasanya sudah one more notice tuh, udah nunggu cabut gitu. Tapi ya nggak apa-apa ya, as long as pekerjaan yang baru itu atau karir yang baru itu menjanjikan dan lebih baik ya, menurut gua sah-sah aja. Selama don't break the rules gitu, jangan ngelanggar aturan di kantor yang lama atau di tempat kerja yang lama. Apapun kondisinya, selalu disiplin, patuhi, dan jaga integritas teman-teman. Itu aja sih pesan gue. Karena memang gini teman, sekarang tuh administrasi kekaryawanan itu cukup komprehensif gitu. Artinya cukup apa ya, cukup lengkap, biasanya cukup cukup disepakati oleh perusahaan-perusahaan lain gitu. Jadi kalau kalian bermasalah di kantor sebelumnya atau di tempat kerja sebelumnya, kemudian kalian apply di tempat baru, itu tuh historinya ke bawah teman-teman. Jadi tolong hati-hati ya ketika melakukan apa namanya resignation atau keluar kerjaan. Itu sebaiknya diperhatikan tata tertibnya, jangan membuat kesalahan gitu ya pas keluar dan selama kerja tentunya. Ya ini hari pertama dan terpantau ini trafficnya belum normal teman-teman. Kelihatan tadi pas gua keluar gang itu, yang biasanya numpuk ya bisa beberapa menit di situ, sekarang itu sepi banget, kosong. Padahal ini jam berangkat kerja, ini jam biasanya gue berangkat sekitar jam 7:30-an. Dan ya lihat tuh, masih bau-bau liburan gitu loh aromanya. Bau-bau liburan kayak gimana anjir. Dan beberapa barang gue tadi udah gue taruh ya. Tadi gue, oh ya, buat yang belum nonton mungkin, tadi pagi gue tuh melakukan perjalanan dari Tulungagung ke Surabaya teman-teman. Mungkin akan gue cantumin di video di kanan atas ini ya linknya ya. Dan gue berangkat tadi jam 3.15, sampai di Surabaya itu jam berapa tadi? Jam 5.45 ya, jam 6 kurang lah, jam 6 lah ya. Sampai depan pintu itu jam 6. Artinya gue berjalan kurang lebih menempuh sekitar 2,5 jam. Karena gue tadi sempat berhenti subuhan di jalan dan isi bensin sekitar 15 menitan. Ya anggaplah berarti jam 3:30 kan ya, jalan sampai sini jam 6 ya, 2,5 jam lah.
dan alhamdulillah lancar, tidak ketemu gelombang. Ketemu sih, ketemu para pemudik yang baru balik juga, yang sepertinya mereka juga dari kota-kota satelitnya Surabaya, kayak Kediri, Jombang, Mojokerto, itu juga mengarah ke Surabaya. Jadi tadi ketemu barengan ya kota-kota sekitar aja, pemudik-pemudik yang nggak sampai ke luar provinsi. Satu-satunya yang dari luar provinsi kayaknya gua doang sih, karena motor gua plat B. Belum sempat ini ngurusin KTP, gue juga masih KTP Jakarta soalnya. Tuh Ahmad Yani, lihat kosong kan, nggak kosong-kosong banget sih, cuma maksudnya nggak adu mekanik tadi di bundarannya. Biasanya di bundaran baru tadi udah apa ya, udah kayak pasukan Spartan pada adu mekanik di sana. Nah ini nih baru nih touring style nih. Motornya apa ya? Tiger kayaknya. Iya Tiger nih, plat B juga. Plat B Jakarta Selatan ini. Oh ini pakai Givi apa ya itu ya? Lupa gua tipenya. Ya udah yuk, kita lanjut dulu. Oh ya ini udah gue pasangin ND filter teman-teman. Jadi kalau tadi pagi gue berangkat dari Tulungagung ke Surabaya itu belum gue pasangin ND filter ya, karena masih gelap, masih sanggup kameranya, tinggal ngurangin ISO-nya aja. Sementara saat ini udah gue kondisikan menggunakan ND filter, dan mode ISO-nya pun udah gue ini juga kecilin juga. Dynamic sih nggak gue kecilin sih, dynamic di 100 sampai 800. Biasanya tuh di angka 500 sampai 600-an dia di kondisi-kondisi kayak gini loh. Danger sekali coy, ngambil kanan sambil pelan-pelan. Dan iya benar teman-teman, jadi gue tuh pernah baca sekaligus ya baca ya, kalau nggak salah baca penonton gitu ya. Jadi intinya adalah ketika kalian berkendara itu justru yang lebih beresiko itu ketika kalian pelan-pelan. Seriously, jadi angka kecelakaan itu katanya banyak dikarenakan ada kendaraan yang melaju lambat atau bahkan berhenti. Itu penyebabnya. Jadi bukan karena ngebut. Memang ngebut itu bahaya dan bahayanya fatal juga gitu. Sementara tapi dari angka statistik menunjukkan bahwa kendaraan yang lambat itu justru lebih tinggi potensi ininya, kecelakaannya gitu. Jadi sebenarnya yang baik terus gimana dong, ngebut apa pelan-pelan? Ya yang baik yang ngikutin arusnya teman-teman. Jadi kalau arusnya 40 ya ikutin aja 40, 50 gitu, 60. Kalau di gang gitu, misal di gang pada lambat 20, ya udah ikutin 20. Jadi jangan sampai kontras sendirian bawa motornya itu, bawa ataupun mobil ya. Jangan sampai kita terlalu kencang ataupun terlalu lambat. Nah, kalau mau manuver, ini tips dari gua sih sebenarnya, kalau kalian itu nyari jalan gitu ya, itu sebaiknya dilakukan sebelum kalian berangkat teman-teman, kalau bisa. If it possible ya, kalau memungkinkan itu kalian cari jalan itu lewat Google Maps. Kalian sudah bikin ancer-ancer, misalkan oh berarti setelah pom bensin ini gua harus ke kanan, oh setelah pertigaan ini gua harus ke kiri gitu. Nah itu kalian petain dulu di Google Maps, karena kan sekarang udah canggih ya teknologi. Kalaupun misalkan harus nyari jalan tebak-tebakan, sebisa mungkin itu kalian ngikutin kecepatan yang ada di sekitar gitu, jangan sampai terlalu lambat. Dan kalian harus selalu stay aware, ngeliatin spion belakang, ada kendaraan yang ngebut atau enggak gitu. Jadi jangan sampai ngalangin kendaraan yang sedang melaju kencang. Minggir di kiri pun juga nggak menjamin ini teman-teman. Minggir jalan pelan di sebelah kiri itu belum tentu menjamin kalian bakalan nggak ketabrak. Karena sama aja, kalau di ruas-ruas jalan tertentu tuh nggak ada bedanya gitu, ruas kiri sama kanan tuh kadang kecepatannya sama.
Jadi harus kalian yang inilah yang aware gitu. Jangan ngandelin jangan ngandelin orang lain untuk mengikuti kecepatan kalian gitu, tapi kalian harus mengikuti kecepatan yang lain. Kalau misalkan kalian merasa ada salah jalan, sebentar. Kalau kalian merasa ada salah jalan, itu jangan langsung panik, langsung ngerem gitu teman-teman. Nggak apa-apa, lewatin aja dulu jalannya, terus sambil pelan-pelan menepi, baru lihat maps lagi atau tanya orang gitu. Jadi jangan kaget terus berhenti sebelum perempatan gitu ya, atau sebelum tikungan. Karena biasanya ya sebelum tikungan atau sebelum perempatan itu ada orang yang mau belok gitu teman-teman ya. Gue sering banget soalnya nemuin orang itu bingung nyari jalan, kemudian begitu ada gang gitu atau ada tikungan, dia malah berhenti. Otomatis kan refleks kita kan sebenarnya kan ngebacanya gini ya, ketika ada kendaraan depan tuh ya berarti dia juga pengen ke kiri nih atau pengen ke kanan nih gitu, kalau udah seirama gitu ya secara kecepatan. Tiba-tiba berhenti. Masih mending kalau misalkan dia celingak-celinguk gitu ya, nanya-nanya, atau dia kayak orang bingung kelihatan gitu. Biasanya gue hindarin tuh yang kayak gitu, bisa kita lebih awas lah. Tapi kalau yang tiba-tiba mandek gitu, ternyata dia ngeliatin HP di stang motornya, kan kita nggak kelihatan ya. Yang di belakang nggak kelihatan, makanya tiba-tiba dia bisa berhenti, kita nggak tahu deh. Sering banget tuh ketabrak kayak gitu tuh. Tapi alhamdulillah ya, gue sih tidak pernah ya menabrak orang. Jangan sampai ya Allah. Gue selalu bisa ngebaca sih sebenarnya, ini orang bingung apa enggak gitu ya. Sebenarnya bisa kelihatan kalau kalian udah sering atau jam terbang berkendara kalian tuh udah banyak. Sebenarnya bisa kelihatan kok mana yang ini sudah menjadi rutinitas, mana yang ini orang baru lewat sini gitu ya. Ya udah deh, gitu aja. Semoga kalian selalu aman dalam berkendara ya, sehat, jauhkan dari bahaya, dan jangan lupa minum vitamin ya. Minum vitamin biar sehat, lancar rezekinya teman-teman ya, amin. Mungkin gitu aja teman-teman, gue akhiri di sini. Gue cuma pengen ngasih lihat ke kalian ini vibes-nya di hari pertama kerja. Ternyata masih terpantau sepi. Gak tahu ya besok hari Kamis atau Jumat atau mungkin Senin depan tuh kayaknya mulai numpuk, karena kan Senin depan itu bareng dengan anak sekolah ya, atau malah Selasa gitu. Ya Senin sih harusnya. Senin tuh udah mulai masuk anak sekolah. Ya udah gitu aja. Gua tutup videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen kalau kalian suka dengan video ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.